Teman-teman, senang sekali kita dapat berjumpa dalam program video pembelajaran kimia lingkungan. Topik kita kali ini adalah pengolahan emas. Teman-teman tahu kan, emas banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Emas banyak sekali dimanfaatkan sebagai perhiasan. Tetapi, sebelum menjadi perhiasan, apakah kalian tahu bagaimana proses pengolahan emas? Sebelum mempelajari bagaimana proses pengolahan emas, sebaiknya kita pelajari terlebih dahulu sifat fisik dan kimia dari unsur yang terlibat dalam proses pengolahan emas, yaitu emas dan merkuri. Setelah mengetahui sifat fisik dan kimia dari unsur emas dan merkuri, mari kita saksikan video pengolahan emas mulai dari proses penambangan batu emas. Ini adalah lokasi penambangan emas. Untuk memperoleh batuan yang mengandung emas harus dengan cara melakukan penggalian. Penambangan dilakukan dengan sistem tambang bawah tanah dengan membuat lubang bukaan mendatar berupa terowongan atau tunnel dan lubang bukaan vertikal berupa sumuran atau shaft sebagai jalan masuk ke dalam tambang. Tambang bawah tanah ini dalamnya biasa mencapai puluhan bahkan ratusan meter. Pembuatan terowongan ini mengikuti batuan yang memiliki urat emas. Semakin ke dalam, kadar oksigen semakin tipis. Oleh karena itu, dibutuhkan blower atau kipas angin untuk mencukupi kebutuhan oksigen. Inilah bebatuan yang mengandung emas. Dapatkah kalian membedakan batuan yang mengandung emas dengan batuan yang tidak mengandung emas? Setelah batuan yang mengandung emas terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah batuan tersebut hingga menjadi emas. Dan sekarang kita telah berada di lokasi pengolahan emas. Batuan yang mengandung emas ini diolah dengan proses amalgamasi. Amalgamasi yaitu proses pengikatan logam emas dari biji tersebut dengan menggunakan merkuri dalam tabung yang disebut dengan gelondong atau amalgamator. Amalgamator selain berfungsi sebagai tempat proses amalgamasi, juga berperan dalam mereduksi ukuran biji emas dari yang berukuran kasar hingga menjadi berbutir halus dengan media gerus berupa batangan besi. Amalgamator tersebut dapat diputar dengan penggerak air sungai melalui kincir atau tenaga listrik yang disebut dinamo.
Setelah proses penggilingan selama 1 jam, lalu ditambahkan dengan merkuri sebanyak 300 gram per tabung. Ini bertujuan untuk mengikat emas dengan merkuri. Selanjutnya dilakukan pencucian dan pendulangan untuk memisahkan amalgam, yaitu perpaduan logam, emas, perak dengan air raksa dari ampas atau tiling. Amalgam yang diperoleh diproses melalui pembakaran atau penggembosan untuk memperoleh perpaduan logam emas dan perak atau bulion. Teman-teman sekalian, itulah rangkaian proses pengolahan emas dari batuan hingga menjadi emas yang siap dibentuk menjadi perhiasan atau keperluan lainnya. Namun, bagaimana dengan limbah merkuri yang dihasilkan? Mengingat merkuri merupakan salah satu logam berat yang paling berbahaya. Berikut ulasan mengenai dampak limbah merkuri bagi lingkungan. Merkuri yang terdapat dalam limbah di perairan umum diubah oleh aktivitas mikroorganisme menjadi metil merkuri.
Adanya kemampuan mengakumulasi merkuri di dalam tubuh biota laut dapat membahayakan kehidupan biota yang bersangkutan maupun biota lainnya, misalnya melalui rantai makanan atau food chain. Diagnosa klinis keracunan merkuri tidaklah mudah dan sering disamakan dengan diagnosa kelainan psikiatrik dan autisme. Kesukaran diagnosa tersebut disebabkan oleh panjangnya periode laten dari mulai terpapar sampai timbulnya gejala dan tidak jelas bentuknya gejala yang timbul. Merkuri merusak sistem pusat nervous, sistem endokrin, ginjal, dan organ bagian badan yang lain, dan akan mempengaruhi mulut, gusi, dan gigi. Uap air raksa atau merkuri di udara jika terhirup oleh manusia dapat mengakibatkan kerusakan otak dan pada akhirnya menimbulkan kematian. Merkuri dan campurannya adalah senyawa yang terutama sekali meracuni janin dan bayi. Wanita-wanita yang telah mengkonsumsi merkuri dalam kondisi hamil terkadang melahirkan anak-anak dengan cacat kelahiran yang serius. Teman-teman sekalian, melalui program video ini, saya berharap kalian semua dapat memahami bagaimana proses pengolahan emas dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, sehingga dapat menambah wawasan kita semua terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih.